Kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Fri Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Warga memblokade akses jalan Provinsi Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, memprotes pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak pernah memperbaiki jalan yang rusak parah. Air situ Sipanunjang dan situ Cilenca Pangalengan Kabupaten Bandung menyusut. Warga menyerbu pembagian air bersih. Seorang remaja perempuan murid sebuah SMP di Kota Bandung dirundung 3 orang teman sekolahnya. Penyebab kebakaran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut belum terungkap. Sementara dampak kebakaran di ruang logistik ternyata menyambar ruang cuci darah. Akibatnya 50 pasien cuci darah terpaksa dialihkan ke rumah sakit lain. Garis polisi masih terpasang di lokasi kebakaran ruang logistik RSUD Dr. Slamet Garut. Peralatan medis dan komputer ludes terbakar. Polisi memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui awal mula terjadinya kebakaran. Puslap 4 dikerahkan untuk mencari penyebab kebakaran. Saksi-saksi yang berada di TKP yang melihat langsung, kemudian juga kami juga mendata barang-barang yang terbakar maupun terkena dampak lainnya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk rumah sakit, untuk pasien sementara tidak terkendala, bisa diatasi, namun ada beberapa bagian gedung yang nantinya perlu perbaikan karena diperlukan untuk pelayanan ya. Kemudian ke depan rencana tindak lanjutnya kita juga sudah melakukan koordinasi dengan laboratorium forensik terkait dengan untuk mengetahui penyebab kebakaran terjadi. Ada yang diamankan sebagai pemicu kebakaran ini atau belum? Jadi kita masih mengamankan perimeter, udah kita polis line. Pelayanan rawat inap sudah berjalan normal, namun khusus untuk pasien cuci darah harus dialihkan ke RS Guntur. Hal ini terjadi karena ruang hemodialisa tidak lagi bisa digunakan karena posisinya bersebelahan dengan gudang logistik. Mau tidak mau, 50 pasien cuci darah harus pindah rumah sakit. Ya, karena ruangan cuci darah kan juga terkena dampak dari kebakaran kemarin. Jadi ada atapnya yang kebakar ya kemarin. jadi ditutup, Pak? Ya, tutup dulu. Untuk peralatannya sendiri? Kenapa, Pak? Peralatannya kebakar nggak, Pak? Peralatan sendiri sih insya Allah aman, sudah kita amankan. Sekarang untuk pelayanan kemana, Pak? Untuk pelayanannya? Cuci darah sementara kita kerjasama lebih dahulu dengan rumah sakit Talun. Jadi dipindahkan ke rumah sakit dulu. Pelayanan apa lagi, Pak, yang harus terpaksa dipindahkan ke rumah sakit? Untuk sementara hanya hemodialisa saja. Akibatnya, ruang hemodialisa ikut terbakar dan tidak bisa digunakan. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ini sudah kembali seperti biasanya. Para pasien yang kemarin sempat mengungsi sudah kembali ke ruang mereka masing-masing. Terkait penyebab terjadinya kebakaran masih dalam proses investigasi dari pihak berwajib, termasuk berapa kerugian akibat kebakaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Warga Sukabumi memblokade akses jalan Provinsi Jampang Tengah dengan membakar ban bekas. Akibat aksi itu, lalu lintas tidak bisa dilintasi beberapa jam. Tak hanya menutup jalan, warga juga berdemo di kantor Dinas Bina Marga Jawa Barat. Aksi warga Panjambangan menutup jalur akses lalu lintas jalan Provinsi Jampang Tengah di Kampung Ciarei, Desa Sindang Resmi, Kabupaten Sukabumi. Blokade jalan dengan membakar ban bekas dan menaruh berbagai alat di badan jalan. Akibatnya arus lalu lintas menuju Sukabumi maupun Surade tidak bisa melintas. Aksi ini digelar lantaran mereka kesal dengan kondisi jalan yang rusak parah, tak kunjung diperbaiki dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah. Padahal akses jalan ini dipakai warga untuk menuju ke kota Sukabumi dan kawasan wisata Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi.
Mereka menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki jalan penghubung antar kabupaten dan kota Sukabumi. Para pendemo mengatakan kerusakan jalan sepanjang puluhan kilometer ini sudah bertahun-tahun dan tak pernah diperbaiki secara menyeluruh. Padahal keberadaan jalan ini sangat vital karena menjadi jalan utama untuk menunjang perekonomian dan pendidikan. Selama 7 bulan yang dijanjikan oleh mereka, katanya ini masuk anggaran tahap 1 di bulan 6. Nah, sampai hari ini tidak ada kejelasan, tidak ada realisasi yang jelas, tidak ada realisasi yang nyata. Makanya kami turun ke jalan hari ini. Dan adapun hari ini tuntutan kami tidak direalisasikan di 2023, maka kami akan menutup akses jalan ini selama 1 minggu. Nggak main-main, kita sudah sepakat. Warga akan mengancam untuk terus memblokade jalan jika tuntutan mereka tidak terpenuhi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Aksi demonstrasi juga digelar di kantor UPTD, Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi, Senin siang. Sama dengan tuntutan sebelumnya, mereka meminta jalan segera diperbaiki. Kepala UPTD Wilayah 2 Jawa Barat mengatakan, jalan rusak di daerah Panjampangan akan diprioritaskan pada tahun anggaran 2024-2025. Pihaknya juga akan melakukan pemeliharaan rutin hingga 2024. Kalau di kita sudah menjadi program prioritas di tahun 2024 sampai 2025. Emang mereka kan menuntut udah 15 tahun Pak tidak diperbaiki. Nah itu seperti apa sih dari balainya sendiri Pak? Apa tidak memperhatikan atau seperti apa? Kalau itu kita perhatikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Nah, tapi untuk penuntasannya kita tuntaskan di 2024 dan 2025. Apakah itu hanya perbaikan katanya atau pemeliharaan atau seperti apa sih Pak dari balai sendiri Pak? Kalau yang tahun sebelumnya dengan pemeliharaan rutin. Kalau yang di 2024-2025 kita akan melaksanakan istilahnya rekonstruksi jalan tersebut. Jalan yang mengalami kerusakan parah di daerah Panjampangan diperkirakan mencapai 12 km. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kericuhan terjadi usai laga final sepak bola Liga Pelajar Piala KNPI di Majalengka Minggu malam. Akibatnya 1 orang menderita luka di wajah. Diduga kericuhan terjadi antar supporter bola yang merupakan alumni dari sekolah yang bertanding di laga final. Keributan ini terjadi di depan sekolah SMA Negeri 2 Majalengka. Seorang pemuda terekam jadi korban pengeroyokan pemuda lainnya di Jalan Ahmad Yani pada Minggu malam. Mendapat laporan kericuhan, polisi terjun ke lapangan. Mereka menangkap para pelaku pengeroyokan pemuda. Kericuhan itu diduga buntut dari hasil pertandingan final sepak bola antar pelajar Piala KNPI Majalengka antara SMA Negeri 2 Majalengka melawan SMK Negeri 1 Majalengka. Pertandingan di Stadion Warung Jambu dimenangkan SMA Negeri 2 Majalengka dengan skor 2-1. Pihak penyelenggara KNPI mengaku siap bertanggung jawab akan peristiwa itu. Sepertinya ada aliansi gitu terkait pelaksanaan atau kegiatan tersebut. Ya, guna untuk mengklarifikasi agar ya kegiatan ini kan sebetulnya kita itu melakukan kegiatan yang positif gitu ya Pak. Agar tidak di luar sana tidak melenceng lah kegiatan-kegiatan. Sementara pihak dari kedua sekolah yang bertanding mengatakan korban dan pelaku yang ricuh adalah alumni sekolah. Mereka pun memastikan tak ada siswa aktif yang terlibat dalam kericuhan. Itu kami catat, kami data, dan kami dua-duanya juga selalu berkoordinasi dengan pihak polseknya masing-masing. Kami selalu koordinasi dengan pihak Polsek Majalengka Kota, dan alhamdulillah dari mulai babak penyisihan sampai kemarin final itu putra-putri kami semua sekolah ada, tidak ada yang menjadi korban kerusuhan seperti yang viral itu. Di luar dugaan kita semuanya, itu adalah bentuk keprihatinan bagi kami sebagai pihak sekolah, hal yang memang tidak diinginkan. Dan perlu dicatat bahwa kejadian itu adalah menimpa korban dan pelaku itu adalah alumni. Alhamdulillah anak-anak kami ini kondusif, tidak ada masalah apa-apa.
Polisi Majalengka belum angkat bicara soal penyebab kericuhan. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka.